Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah, biarkan Tuhan aku menyembah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat rahmat-Mu yang baru yang Kau berikan kepada kami. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami bisa memahami akan firman-Mu Tuhan, menjadi landasan dalam gerak hidup kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema tetap menantikan Tuhan. Bacaan kita akan terambil di dalam kitab Habakuk, kitab Nabi Habakuk, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Mari kita sama-sama baca. Habakuk 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduan. Pada pagi hari ini kita mau coba belajar tentang tetap menantikan Tuhan. Menanti itu adalah jadi sebuah pekerjaan bagi semua manusia di dunia ini seumur hidupnya. Menantikan itu pekerjaan yang sangat menyita waktu, saudara. Menanti itu adalah pekerjaan yang menguras energi batin kita, pikiran kita, hati kita, perasaan kita, semua terkuras. Dan pekerjaan menanti ini adalah sangat melelahkan, saudara. Apalagi ketika menantikan sebuah kelegaan, sebuah kebebasan dari satu persoalan. Seperti kita menanti kesembuhan dari sakit yang berkepanjangan. Menantikan kelepasan dari himpitan persoalan dan lain-lain, saudara. Dan memang kita harus mengakui bahwa hampir semua kita ini pun saat ini sedang menantikan sebuah kelegaan dan kebebasan. Ayat ini katakan Bapak Habakuk di zamannya, di zaman Nabi Habakuk ini terjadi berbagai macam ketidakadilan. Terjadi berbagai macam kejahatan, penindasan di mana-mana, kekerasan ada di mana-mana, dan tidak ada hukum. Hukum tidak ada. Zaman di mana orang-orang saat itu berlaku kejam, menolak kebenaran Tuhan. Orang-orang di zaman itu menistai kekudusan Tuhan. Dan Bapak Habakuk dibuat tidak percaya ini semua bisa terjadi. Bapak Habakuk bingung, kok ini bisa terjadi? Di tengah-tengah kejahatan, penindasan, dan ketidakadilan, Tuhan seolah-olah diam. Tuhan seolah-olah membiarkan ketidakadilan ini terjadi. Tetapi di ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, bagaimana Bapak Habakuk menunjukkan bahwa dia memiliki iman. Inilah yang dilakukan oleh Bapak Habakuk. Di ayat pokok tadi dia katakan, dia berjalan dengan imannya, dia mempersiapkan dirinya untuk naik ke menara. Naik ke tempat yang lebih tinggi. Naik ke gunungnya Tuhan. Dia tahu Allahnya itu ada di surga. Seperti nenek moyangnya, Bapak Musa naik ke gunung Sinai. Bapak Elia naik ke gunung Horeb. Begitupun Bapak Habakuk. Dia naik ke menara. Dalam keheningan dan kesunyian. Dan berdoa dengan Roh Kudus. Di sana dia meninjau. Di sana dia memperhatikan. Dia melekat dengan Tuhan. Dia tidak sekedar menanti, tetapi dia melekat. Menunggu apa jawaban yang sedang Tuhan siapkan untuk dirinya. Bapak Habakuk tahu
Allah yang dia sembah itu penuh kasih, Allah yang adil. Seperti Mazmur 116 ayat 5 katakan, Allah kita itu penuh kasih dan adil. Dan dia menjadikan Allah satu-satunya tempat pengaduannya, tempat curahan hatinya, jangan yang lain. Jadikan Allah tempat pengaduan dan curahan hatinya. Karena Bapak Habakuk pun tahu, dia meyakini bahwa Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Saudara, di zaman ini, ketidakadilan, kejahatan, itu pun masih banyak terjadi, saudara. Dan mungkin di antara kita saat ini pun sedang mengalami diperlakukan tidak adil. Entah itu oleh atasan kita, entah oleh orang-orang yang lebih kuat dari kita, mungkin juga oleh orang-orang yang terdekat dengan kita. Kita diperlakukan tidak adil. Dan juga mungkin saat ini kita sedang menantikan kelegaan, kelepasan dari ketidakadilan itu. Jadi mari saudara, seperti Bapak Habakuk, kita datang dengan iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17b katakan. Kita naik ke gunung Tuhan, kita bersekutu dengan Roh Kudus di dalam doa. Dan kita menantikan jawaban Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan tidak akan menutup mata terhadap keadilan. Dia tidak diam. Dia tetap bekerja. Bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah kita adil. Mazmur 11 ayat 7 katakan. Hukumnya adil. Jalan-jalannya adil. Perbuatannya adil. Tindakannya adil. Penghakimannya pun adil. Wahyu 16 ayat 7. Jadi tetaplah menantikan Tuhan. Kita baca di dalam Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Firman Tuhan katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, firman Tuhan katakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu sama dengan melekat kepada Tuhan. Menanti Tuhan dengan melekatkan hati kita, berjalan dengan Roh Kudus. Dikatakan orang yang menantikan Tuhan, mereka akan mendapat kekuatan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia akan berlari menghadapi persoalan dan dia tidak akan lelah. Dia akan berjalan menghadapi segala macam persoalan dan dia tidak dibuat lesu. Firman Tuhan luar biasa saudara. Jadi tetaplah menantikan Tuhan. Tetaplah mencurahkan hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menjawab. Dan tetap melekat kepadanya. Karena Tuhan kita adalah Allah yang setia. Dia sama. Yesus Tuhan kita sama. Kasihnya, kuasanya dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Tuhan akan menunjukkan keadilannya. Tuhan akan memberikan kita kelepasan. Tuhan akan menjawab ketika kita menantikan Tuhan dengan setia. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap menanti-nantikan akan jawaban dari-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap melekat kepada-Mu Tuhan. Apapun persoalan kami, ketika kami menantikan jawaban daripada-Mu Tuhan, kami akan dikuatkan. Kami akan dibuat tidak lelah dan lesu. Karena Engkau akan membuat kami terbang seperti burung rajawan. Terima kasih Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu kami tetap kuat dan
mendapatkan jawaban. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas.